Halo, assalamualaikum sahabat Atma. Jumpa lagi kembali bersama saya Farika Pranata Humas Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Direktur kita, Dr. Indah Puspita Sarimas, yang kebetulan kita hari ini kedatangan tamu istimewa ya, Bu ya, spesial dari kunjungan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Bapak Indra Zakaria. Sebagai komisioner bidang AC ya Pak ya. AC itu advokasi apa Pak? Advokasi, sosialisasi. Ya, nah itu sahabat Atma. Nah, kita akan berbicara terkait pelayanan informasi publik yang kebetulan kita ini dikunjungi dalam rangka visitasi untuk penilaian PPID kami. Baiklah, Pak Indra, sebelumnya saya mau bertanya, apa sih Pak PPID itu gitu, karena kan masih walaupun PPID itu kalau secara untuk di pemerintahannya di badan publik khususnya itu kami sudah aware ya Pak, tapi kalau untuk masyarakat itu kadang kan apa sih PPID apa sih gini, bisa dijelaskan mungkin? Nah, makasih Mbak. Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi, baik itu penyimpanan, pengelolaan, penyiaran, itu ada di PPID. Nah, masyarakat jika menginginkan informasi atau meminta informasi kepada badan publik, sebenarnya ke PPID. Jadi secara singkatnya seperti itu. Jadi PPID adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Saya kira itu kalau panjang ya. Iya, itu secara definisi secara harfiahnya ya Pak ya. Lebih mudahnya, jadi kalau misalkan masyarakat membutuhkan informasi terkait badan publik apapun itu bisa langsung menghubungi badan publik yang terkait gitu ya Pak ya. Kemudian yang Bapak lihat berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam, ini seperti apa Pak penilaian Bapak secara visualnya seperti apa terhadap kami? Ya, untuk Rumah Sakit Atma Husada ini kan kalau di dalam Komisi Informasi masuk kategori BLUD, Badan Layanan Usaha Daerah. Rumah Sakit Atma Husada adalah salah satu yang kami nilai termasuk beberapa badan usaha lainnya, badan layanan usaha lainnya, ada rumah sakit lain yang ada di Balikpapan. Dan Atma Husada sudah masuk yang kita visitasi. Yang masuk visitasi adalah masuk 5 besar atau badan publik yang informatif. Jadi kalau kami kunjungi ini berarti artinya Atma Husada sudah masuk 5 besar. Alhamdulillah. Alamin. Atma Husada memang tahun lalu juga sudah termasuk salah satu yang terbaik, bahkan nomor 1, yang saya berharap memang tahun ini tetap dipertahankan prestasi itu. Maksud dan kedatangan kami tentunya memang untuk melihat lebih dekat inovasi, komitmen, kemudian juga aplikasi-aplikasi yang secara data terkait keterbukaan informasi badan publik. Dan alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Direktur, kami juga sudah melihat secara langsung apa aplikasi, kemudian apa komitmen dari Direktur RSUD Atma Husada. Saya kira semuanya positif, saya kira semuanya baik, dan saya kira semoga bisa terus dipertahankan, terutama komitmen atas penguatan keterbukaan informasi publik. Makanya PPID-nya makin diperkuat dengan komitmen pimpinan, saya kira PPID-nya makin kuat dan bisa terjadi ini podcast gitu ya. Ibu mungkin tanggapannya Bu dan kedatangannya Pak Indra. Terima kasih Pak Indra, mohon maaf nih saya tarik Bapak di podcast ya. Karena siapapun tamu yang hadir di tempat kami dan bisa memberikan pencerahan kepada kami, pasti kami tarik di podcast. Jadi alhamdulillah hari ini kami dari Rumah Sakit Atma Husada dikunjungi oleh oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Pak Indra beserta staf, memberikan masukan, saran bagaimana PPID kita ke depan harus lebih maju, lebih berkembang, mengupdate semua berita-berita yang ada di luar yang
akan dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kami memang berkomitmen, Pak Indra, saya sebagai pimpinan di Rumah Sakit Atmahusada ini untuk memberikan pelayanan khususnya data-data apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat disertai dengan kemudahan, kemurahan, murah dan cepat. Dan itu menjadi komitmen kami khususnya di PPID Rumah Sakit Atmahusada Mahaka. Iya, tentunya juga sejalan dengan transformasi digital, kita juga bergeraknya sudah ke elektronik nih, ke digital, jadi ke sosial media seperti Instagram, Spotify, YouTube dan platform-platform lainnya seperti itu. Jadi sahabat Atma jangan lupa juga untuk menengok, melihat dan berkunjung ke sosial media yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa Daerah Atmahusada Mahaka. Tapi ingat yang ofisial ya, karena banyak Pak, kalau Bapak klik RSJD Atmahusada itu di YouTube tuh banyak Pak, mungkin karena dulu pernah ada yang pakai juga gitu kan. Tapi secara yang aktif dan memang dikelola oleh rumah sakit itu adalah yang ofisial seperti itu. Nah Pak, ada satu pertanyaan menggelitik ini di saya nih Pak, yang berkali-kali itu saya pengen bertanya gitu, ketika kalau misalkan badan publik dia terbaik secara 2 kali itu kan bisa naik ke nasional ya Pak, tapi kalau untuk kategori BUMD itu Pak apakah sudah bisa juga untuk ke nasional Pak? Itu pertanyaannya. Semoga tahun depan, selama setahun belakangan ini kan ada OPD atau badan publik yang di maju ke nasional. Iya. Sementara untuk BLUD atau kategori lainnya belum. Mudahan tahun 2025 itu bisa BLUD kita bisa melombakan di nasional. Jadi kalau kemarin cuma hanya dinas Bu, mudahan tahun depan sudah ada badan BLUD atau penyelenggara pemilu dan kategori lainnya. Kalau yang sudah ada itu desa sama badan publik atau dinas sama pemerintah tingkat misalnya Pemkab sama provinsi. Jadi malah desa sudah. Iya sudah ada. BLUD itu saya beberapa kali mengikuti, soalnya belum ada ya saya. Mudah-mudahan tahun depan bisa lah kita, dan Osagada itu masuk besar kan. Betul. Jadi kita kenceng lah. Iya. Kita harus berjuang lagi. Nah, dan pasti juga kuesionernya pertanyaannya pasti berbeda juga, pasti lebih meningkat. Yang ini aja jujur aja Pak, kami juga ada sedikit ada perbedaan juga dari tiap tahunnya kan ada gitu. Kemudian juga kami memang sedang memperbaiki, dan kebetulan karena kita lagi renovasi ya Bu ya, memang mau lebih ke disabilitas. Karena pertanyaan yang di tahun ini Bu itu ada terkait ya untuk disabilitas teman-teman tunarungu gitu dan juga tunawicara seperti itu. Nah Pak, mohon izin setelah Bapak melihat, nanti juga mau ngecek sosial media kami, apa nih Pak masukannya untuk kami memperbaiki layanan informasi kami? Jadi kalau untuk, saya kira kalau secara keseluruhan Rumah Sakit Atmahusada sudah sangat baik Ibu. Saya terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman PPID dan kepada Ibu khususnya. Kemudian kalau untuk peningkatan media sosial khususnya, saya kira memang promosi. Kalau untuk inovasinya saya kira sudah memakai semua platform, tapi memang ketika dipromosikan akan lebih berguna saya kira. Nah, informasi-informasi yang disiarkan oleh atau dijadikan podcast oleh teman-teman PPID, saya kira itu pasti banyak berguna bagi masyarakat. Sayang sekali kalau hanya dinikmati oleh beberapa orang tapi tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat. Apalagi tentang kesehatan mental, saya kira itu saya kira orang-orang tua atau anak-anak muda sekarang sangat memerlukan informasi kesehatan mental seperti itu. Saya kira itu
Jadi itu yang perlu ditingkatkan sedikit. Ya, terima kasih Bapak untuk masukannya. Mungkin ke depan kita juga akan lebih berkolaborasi lagi bersama media-media yang ada di Kalimantan, khususnya selain dengan media kita sendiri ya, karena media internal kita juga untuk dikenal kita harus kolaborasi dengan media-media lainnya gitu kan ya. Nanti mungkin Ibu kita bisa atur untuk anggarannya dan segala macamnya ya Bu. Ibu ada lagi Bu yang mau disampaikan atau mau ditanyakan yang perlu diketahui lagi dari Mbak Indra, silakan. Terima kasih Pak. Jadi kami memang dari Rumah Sakit Atma Husada ini, khususnya dari teman-teman PPID itu selalu progres itu disampaikan kepada kami gitu ya. Dan juga di dalam hal pastinya kami sangat mendukung ya, karena ini adalah untuk namanya keterbukaan publik itu kan hak asasi manusia ya Pak ya, semua orang juga harus boleh akses gitu. Nah, kami juga secara anggaran, kami juga sudah menyiapkan anggaran baik di tahun yang sekarang maupun di tahun berikutnya, karena memang setiap kita menyusun anggaran bahwa PPD butuh apa sih gitu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman tuh selalu memberikan usulan, dan memang ini butuh untuk mengembangkan daripada PPID, karena pengembangan PPID ini kan kita tidak bisa membendung ya Pak ya, bisa membendung media yang luar. Jadi kita mau menyeimbangkan Pak, ini loh yang benar gitu, karena kami dari mental health tadi yang seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa kami juga punya narasumber yang berkompeten, sehingga kita mau bisa mengcounter Pak, sedikit mengcounter dari yang berita-berita yang hoax tadi dengan narasumber kami yang kompeten di sini. Kami juga punya tenaga-tenaga ahli S3, S2 yang habis sekolah mengenai kesehatan mental, dan itu menjadi pembanding daripada media-media yang sifatnya hoax gitu ya. Selain itu juga kami pasti juga dari sisi SDM seperti Mas Yuda, Mbak Farika itu untuk pelatihan-pelatihan itu rutin kami, kalau misalnya karena kan untuk 2026 pun mereka juga sudah mengusulkan, Bu kami mau ingin pelatihan ini, oh ya silakan. Jadi tidak hanya sarprasnya, SDM-nya, tempatnya kami juga siapkan. Bahkan kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan khususnya di Diskominfo ya, yang diinisiasi oleh Diskominfo, itu pasti kami yang paling cepat Pak, seperti itu ya. Dan kami juga memang mengharapkan dengan digitalisasi ini kita tidak bisa menafikan itu. Kami memang harus bergerak maju ke depan, bagaimana betapa pentingnya kita digitalisasi, karena lebih mudah kita mengakses, lebih akuntabel, dan ini lebih transparan. Mungkin itu ya sedikit dari kami. Terima kasih. Bapak ada closing statement untuk PPID Rumah Sakit Atma Husada? Ya, terima kasih Mbak. Closing statement saya sih hampir apa yang sudah baik, tingkatkanlah yang perlu ditingkatkan seperti tadi media sosial. Saya kira itu aja. Iya, ya terima kasih Pak Indra atas waktunya, terima kasih juga Ibu, sahabat Atma, terima kasih. Tak terasa perjumpaan kita harus berakhir di sini, tapi ingat ini akan tayang di 2 platform, akan ada di Spotify juga, jadi kalian bisa mendengarkan suara kami bertiga ini. Semoga tidak bosan, dan sahabat Atma untuk tetap selalu waspada jika ada keluarga atau orang-orang terdekat dari sahabat Atma yang mengalami gangguan kesehatan jiwa, bisa langsung menghubungi kami dan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam. Untuk keterangan lebih lanjut bisa hubungi ke konten service kami di nomor 0811 587 8787. Akhir kata, saya Farika, ada Ibu Indah, direktur kami, dan Pak Indra dari Komisi Informasi, mengucapkan Assalamualaikum, terima kasih, dan salam keterbukaan informasi.